Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Teman Baik bersama Dimas Udin. Terima kasih udah datang di podcast Teman Baik lagi teman-teman. Hari ini aku merekam di luar ruangan, jadi mohon maaf kalau nanti selama dengerin podcastku kalian agak terganggu ya. Tapi aku harap kalian bisa dengerin dengan baik ya. Oke, hari ini aku mau bahas bagaimana sih cara menghemat duit bulanan ala anak kuliahan. Kebetulan ya hari ini bulan-bulan ini adalah bulan mahasiswa baru masuk kuliah. Ada yang kuliahnya deket di rumah, ada juga yang dari perantauan. Nah ini nih yang bikin teman-teman semua pasti kebingungan nih kalau kalian nggak tahu tips buat hemat uang. Jadi buat mahasiswa baru, selanjutnya aku sebut maba ya. Jadi buat maba, untuk masalah duit bulanan itu benar-benar harus dikelola dengan baik biar kamu itu nggak kehabisan uang sebelum bulannya habis. Kebetulan nih hari ini tanggal 25 Agustus ya. 25 Agustus yang aku yakin di bulan-bulan ini kan kebetulan kalian masih baru masuk ya, jadi uangnya masih banyak. Nanti di akhir bulan-bulan berikutnya jangan sampai kehabisan uang. Oke, ada beberapa tips nih yang bakal aku sebutin. Yang pertama adalah semuanya soal perencanaan, maka atur budget kamu sedari awal. Nah, jadi mengatur keuangan itu buat mahasiswa baru atau maba, kalian itu setidaknya sisihkan 15% uang bulananmu buat ditabung. Jadi ketika Terima kasih udah datang di podcast Teman Baik lagi teman-teman. Hari ini aku merekam di luar ruangan, jadi mohon maaf kalau nanti selama dengerin podcastku kalian agak terganggu ya. Tapi aku harap kalian bisa dengerin dengan baik ya. Oke, hari ini aku mau bahas bagaimana sih cara menghemat duit bulanan ala anak kuliahan. Kebetulan ya hari ini bulan-bulan ini adalah bulan mahasiswa baru masuk kuliah. Ada yang kuliahnya deket di rumah, ada juga yang dari perantauan. Nah ini nih yang bikin teman-teman semua pasti kebingungan nih kalau kalian nggak tahu tips buat hemat uang. Jadi buat mahasiswa baru, selanjutnya aku sebut maba ya. Jadi buat maba, untuk masalah duit bulanan itu benar-benar harus dikelola dengan baik biar kamu itu nggak kehabisan uang sebelum bulannya habis. Kebetulan nih hari ini tanggal 25 Agustus ya. 25 Agustus yang aku yakin di bulan-bulan ini kan kebetulan kalian masih baru masuk ya, jadi uangnya masih banyak. Nanti di akhir bulan-bulan berikutnya jangan sampai kehabisan uang. Oke, ada beberapa tips nih yang bakal aku sebutin. Yang pertama adalah semuanya soal perencanaan, maka atur budget kamu sedari awal. Nah, jadi mengatur keuangan itu buat mahasiswa baru atau maba, kalian itu setidaknya sisihkan 15% uang bulananmu buat ditabung. Jadi ketika kalian nanti ketika ada kebutuhan mendadak, tabungan itu bisa dipakai. Nah, ingat ya, jadi harus budgetnya itu diatur banget. Berapa persen buat pengeluaran utama, berapa persen buat pengeluaran untuk perkuliahan, berapa persen untuk pengeluaran makan, minum dan lain-lain. Terus ada juga biasanya kasihlah buat appreciate yourself. Jadi kasih uang yang memang untuk mengapresiasi dirimu sendiri, misal untuk beli-beli pakaian baru kayak atau apa ya. Jadi harus adalah biar kamu itu lebih seneng gitu punya uang, nggak bingung kehabisan terus. Yang kedua, buat kamu yang punya kendaraan pribadi, nah ini kalian yang naik mobil atau naik motor waktu kuliah, lebih baik dikurangi pemakaiannya supaya lebih hemat. Apalagi aku lagi di Universitas Jember ya, di UNED ini nggak ada transportasi umum gratis dari kampus. Jadi teman-teman benar-benar harus budgetingnya itu harus bagus. Managing your budget itu harus bagus. Bisa juga sih kalian pakai ojek online, tapi ya harus lihat juga promonya. Jangan pakai harga asli. Kalau pakai harga asli udah aku duga kalian nggak bakal kehabisan uang bulanan nanti sebelum bulannya habis. Jadi kalau pakai motor ya pakailah motor seminimal mungkin
Lebih-lebih kalau kalian pakai sepeda ontel ya, sepeda itu jadi lebih hemat energi juga, maksudnya lebih hemat uang, dan kalian juga ikut menghijaukan bumi karena nggak bikin polusi udara. Ini nomor 3 nih, jangan lapar mata. Ini biasanya yang cewek-cewek nih atau yang cowok-cowok yang suka nongkrong, jajan-jajan cemilan di kafe itu mahal banget loh, beneran. Jadi itu harus bener-bener diatur juga. Kemudian kalian biasanya nih ada nih orang jualan kaos, orang jualan jaket kampus, atau apalah yang itu sebenarnya nggak penting sih buat dibeli di awal-awal bulan atau gimana lah, pokoknya itu bisa diatur. Jadi yang nggak penting-penting banget gak usah dibeli gitu, gitu aja. Jadi beli-beli itu yang bener-bener dibutuhin. Hangout boleh, jalan-jalan boleh, tapi ya sewaktu-waktu aja lah. Nggak usah lah kalau tiap minggu atau tiap bulan kalian tiap hari kalian harus keluar buat jalan-jalan. Ini ada lagi yang bagus nih, beli buku materi untuk kuliah bisa diakalin kok biar lebih hemat. Ya ini, aku yakin kalau kalian beli buku-buku yang sifatnya itu dari luar negeri, berbahasa Inggris atau hasil translate, itu biasanya lebih mahal daripada buku hasil ciptaan orang Indonesia sendiri. Jadi itu pasti kalian juga kebingungan ya, dilema. Ini gue nggak beli ini aku nggak beli buku, bingung nyari referensi ketika kehabisan buku di perpustakaan, dan ketika beli buku kehabisan uang ya. Ini nih, jadi ada sih biasanya di area kampus itu jual buku yang harganya miring. Nah, kalian bisa beli di situ. Jadi itu mungkin lebih bisa mengurangi pengeluaran kalian. Atau juga kalian bisa pinjam sih di perpustakaan, tapi ya benar-benar harus rebutan dan harus di manage bener lagi. Kalian udah bingung manage uang, masih juga bingung manage pinjam buku di perpustakaan, karena kan ada batas maksimal peminjaman bukunya. Kalau lebih kalian malah kena denda. Nah itu juga berbahaya ya. Yang kelima, manfaatkan statusmu sebagai mahasiswa. Gimana sih? Jadi ini sebagai mahasiswa itu sebenarnya banyak keuntungan di situ. Mesti banyak tempat makan, tempat belanja, atau tempat-tempat lain yang di sekitar kampus itu ngasih potongan harga atau diskon. Ya sama aja ya, diskon sama potongan harga. Ya ngasih potongan harga, diskon atau promo-promo untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Jadi itu harus dimanfaatin banget. Yang berikutnya, kurangi menggunakan jasa laundry gimana lah, itulah cuci ya, jasa cuci baju. Jadi sebenarnya di setiap kos, asrama atau apa udah disediain sih buat cuci-cuci dan buat jemur pakaian biasanya sih gitu. Jadi agak kurangilah jasa cuci atau jasa laundry, karena dry kering, laundry. Oke. Jadi jasa laundry itu meskipun memudahkan kalian, dan itu tetap ada harga yang harus dibayar pastinya. Nah dari situ kalian juga harus pilih-pilih. Kalau mau pilih laundrynya yang murah, jangan yang yang mahal banget ya gitulah. Jadi kalau milih laundry itu laundrynya yang murah, jangan cari yang mahal-mahal atau nyari yang promo atau nyari yang ada diskon-diskonnya. Ini nih buat mahasiswa, ini yang terakhir nih buat mahasiswa yang memang keren banget ya, kegiatannya bisa bercampur-campur. Jadi kalian bisa kuliah sambil berbisnis ya kalau sekarang bahasanya, atau jualan lah, atau juga bisa ikut orang lah gitu. Jadi bisa freelance atau kerja-kerja yang lainnya. Nah di situ lebih asik karena kalian bisa dapetin uang, dan juga kalian masih kalau dapat uang bulanan sih masih bagus banget. Apalagi lebih-lebih kalian dapat beasiswa. Nah ini, jadi kalau kalian bisa cari uang sendiri itu lebih bagus sih sebenarnya, daripada kalian terus minta ke orang tua. Ini udah terakhir ya barusan ya. Oke.
Yang terakhir banget nih. Kalau kepepet, kalian boleh sih pinjem uang, tapi dengan jumlah sedikit mungkin. Jangan sampai pinjem kebanyakan, karena kalian belum tentu dapat uang sama dengan bulan ini di bulan depannya. Dan bulan depan kebutuhan kalian nggak selalu sama dengan bulan sekarang. Jadi harus benar-benar dijaga. Sekepepet apapun lebih baik deh pinjemnya secukupnya, nggak usah banyak-banyak ya, biar kalian nggak bingung ketika mengembalikan nanti. Dan juga pinjem itu juga pikir-pikir ya, kalau aku sih nggak ngerekomendasiin buat pinjem, lebih baik kalian puasa aja deh. Tapi puasa tiap hari kan nggak mungkin ya, jadi bisa diakalin lah. Oke, semoga kalian bisa mengatur keuangan kalian, budget kalian selama di perkuliahan. Jadi kalau kuliah bisa jalan tenang dan kalian bisa hidup nyaman dengan keuangan yang diatur sedemikian rupa. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi yang bagus nih. Beli buku materi untuk kuliah bisa diakalin kok biar lebih hemat. Ya, ini. Aku yakin kalau kalian beli buku-buku yang sifatnya itu dari luar negeri berbahasa Inggris atau hasil translate, itu biasanya lebih mahal daripada buku hasil ciptaan orang Indonesia sendiri. Jadi itu pasti kalian juga kebingungan ya, dilema. Ini gue nggak beli ini aku nggak beli buku, bingung nyari referensi ketika kehabisan buku di perpustakaan. Dan ketika beli buku kehabisan uang ya. Ini nih jadi ada sih biasanya di area kampus itu jual buku yang harganya miring. Kalian bisa beli di situ. Jadi itu mungkin lebih bisa mengurangi pengeluaran kalian. Atau juga kalian bisa pinjam sih di perpustakaan, tapi ya benar-benar harus rebutan dan harus di manage bener lagi. Kalian udah bingung manage uang, masih juga bingung manage pinjam buku di perpustakaan, karena kan ada batas maksimal peminjaman bukunya. Kalau lebih kalian malah kena denda. Nah itu juga berbahaya ya. Yang kelima, manfaatkan statusmu sebagai mahasiswa. Gimana sih? Jadi ini sebagai mahasiswa itu sebenarnya banyak keuntungan di situ. Mesti banyak tempat makan, tempat belanja, atau tempat-tempat lain yang di sekitar kampus itu ngasih potongan harga atau diskon. Ya sama aja ya, diskon sama potongan harga ya, ngasih potongan harga, diskon atau promo-promo untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Jadi itu harus dimanfaatin banget. Yang berikutnya, kurangi menggunakan jasa laundry apa ya, gimana lah, itulah cuci ya, jasa cuci baju. Jadi sebenarnya di setiap kos, asrama atau apa udah disediain sih buat cuci-cuci dan buat jemur pakaian biasanya sih gitu. Jadi agak kurangilah jasa cuci atau jasa laundry, karena dry kering, laundry. Oke. Jadi jasa laundry itu meskipun memudahkan kalian, dan itu tetap ada harga yang harus dibayar pastinya. Nah dari situ kalian juga harus pilih-pilih. Kalau mau pilih laundrynya yang murah, jangan yang ya gitulah. Jadi kalau milih laundry itu laundrynya yang murah, jangan cari yang mahal-mahal atau nyari yang promo atau nyari yang ada diskon-diskonnya. Ini nih buat mahasiswa, ini yang terakhir nih buat mahasiswa yang memang keren banget ya, kegiatannya bisa bercampur-campur. Jadi kalian bisa kuliah sambil berbisnis ya kalau sekarang bahasanya, atau jualan lah, atau juga bisa ikut orang lah gitu. Jadi bisa freelance atau kerja-kerja yang lainnya. Nah di situ lebih asik karena kalian bisa dapetin uang, dan juga kalian masih, kalau dapat uang bulanan sih masih bagus banget. Apalagi lebih-lebih kalian dapat beasiswa. Nah ini, jadi kalau kalian bisa cari uang sendiri itu lebih bagus sih sebenarnya, daripada kalian terus minta ke orang tua. Ini udah terakhir ya barusan ya. Oke. Yang terakhir banget nih. Kalau kepepet, kalian boleh sih pinjem uang, tapi dengan jumlah sedikit mungkin. Jangan sampai pinjem kebanyakan, karena kalian belum tentu dapat uang sama dengan bulan ini di bulan depannya. Dan bulan depan kebutuhan kalian nggak selalu sama dengan bulan sekarang. Jadi harus benar-benar dijaga.
sekepepet apapun, lebih baik deh pinjemnya secukupnya, nggak usah banyak-banyak nggak, biar kalian nggak bingung ketika mengembalikan nanti. Dan juga pinjem itu juga pikir-pikir ya, kalau aku sih nggak ngerekomendasiin buat pinjem, lebih baik kalian puasa aja deh. Tapi puasa tiap hari kan nggak mungkin ya, jadi bisa diakalin lah. Oke, semoga kalian bisa mengatur keuangan kalian, budget kalian selama di perkuliahan. Jadi kalau kuliah bisa jalan tenang dan kalian bisa hidup nyaman dengan keuangan yang diatur sedemikian rupa. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di podcast teman baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.